Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Halo warga Alun-Alun, apa kabar? Kembali lagi di podcast Alun-Alun dan kali ini masih bersama saya Tio Utomo. Kali ini saya di kota mana ya? Kali ini saya berada di kota Bandung. Sebelumnya di Makassar, terus pernah di kota-kota lain. Tapi sekarang seperti biasa karena namanya juga podcast Alun-Alun, kita itu keliling Indonesia sebenarnya. Jadi kita kayak ketemu dengan berbagai macam komunitas dan juga sosok-sosok yang inspiratif dan juga menarik yang bisa memberikan kita banyak ide-ide dan juga inspirasi yang menarik buat kita membuat sesuatu yang berhubungan dengan literasi digital. Dan seperti tagline kita, tagline dari podcast ini adalah aneka literasi untuk Nusantara. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama orang-orang dan juga komunitas-komunitas penting yang ada di Indonesia. Dan untuk edisi podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Isman Hidayat Suryaman alias Isman HS atau Kang Isman. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini saya agak grogi karena sebelah saya kan ini adalah stand up comedian ya, komika. Nah, juga salah satu founder dari stand up Indo ya Kang. Indo ya. Stand up Indo. Dan kalau ngomongin stand up Indonesia sendiri, sekarang ini udah ada subkomunitas lebih dari 15 provinsi dan dianggap sebagai salah satu perintis budaya komedi tunggal di Indonesia termasuk di Kota Bandung. Bener gak? Nah provinsinya kita malah gak tahu loh. Kita gak ngitung provinsi malah. Jumlah komunitasnya 154 ya. Tapi kita gak tahu provinsi apa aja. Ya provinsi di Indonesia sekarang makin setiap tahun selalu bertambah mungkin ya. Iya. Tapi memang kalau kita bilang kemarin ada yang namanya stand up fest. Itu kan yang pertama kali dilakukan ya Kang ya? Bukan pertama kali dilakukan lagi. Setelah akhirnya pandemik. Terakhir kali kan 2018. 5 tahun lalu tuh. Iya 5 tahun lalu. Tapi akhirnya mungkin orang di-refresh lagi bahwa kita masih punya ini loh. Iya dan kemarin bisa comeback gitu. Comeback dan tanggal 4 sampai 6 Agustus Kang. Iya 3 hari. 3 hari. Itu gimana Kang? Lo kesana kemarin kan? Kesana. Banget. Saya tidak sempat kesana karena harus karena apa itu? Siaran sepak bola ya. Saya melihat dari postingan Pak Pres kita Ajis, ada teman-teman saya, ada Patra dulu dan yang lain. Parah Patra tampil nggak nonton parah. Iya gimana ya? Saya udah Kang dulu saya sama Patra tiap hari Kang ketemu dia. Oh Kang. Jadi bosan juga ya? Bosan juga ngeliat dia dari zaman udah tahu materi dia pasti apa gitu dari ya? Dari zaman Patra nih ya, zaman Patra dia keringetan di atas dia ada nyamuk-nyamuk kecil loh. Bahkan nyamuk aja diskusi mau kita isap nggak kayak gitu? Iya. Kan dulu kan dia siaran di Trax FM kan sebelum saya produser di School Desak tuh. Dia tuh kalau capek keringetan di atas rambut tuh yang nyamuk kecil. Kayak gue pengen ngatain tapi dia teman saya, tapi istrinya tuh saudara jauh saya. Yang paling lucu waktu itu ketemu Patra sama anaknya minta foto sama saya. Papa itu Om Tio yang TV bola-bola kan saya jadi malu ya. Oke, kalau dari Patra lagi ngomongin. Kang, gimana kemarin ceritain sedikit ke summary dari event kemarin sih Stand Up Fest itu kayak gimana, animo penonton, terus juga akhirnya persiapannya kayak gimana dan juga apakah di luar ekspektasi dari kawan-kawan stand up Indo ini? Ya, di luar ekspektasi bisa dibilang iya, walaupun kita juga sudah menduga bakal rame ya, karena kan emang udah lama banget tuh 5 tahun gak ada, terus pandemi juga kan gak ada, bahkan banyak komika yang gak tampil tuh berapa tahun, 3 tahun kayak gitu, dan ini kan berarti kayak udah bertahun-tahun udah saatnya pengen banget nih kita. Betul. Minimal para pelakunya aja, para komikanya aja kangen pengen tampil. Betul. Gede gitu. Nah kita gak tahu penontonnya mau gak. Taunya mau. Itu setiap kali war ticket 10 menit habis. Ya bener loh. Gila makanya. Kacau ya. Iya temen gue nitip aja gue gak dapet. Jadi gue gak enak gitu. Lu kan founder man. Iya tapi bukan berarti gue udah megang tiket ya. Ya tapi itu biasa. Mohon maaf nih. Gak usah gitu. Dulu saya di radio, saya udah gak ada radio pun tiba-tiba ada yang message saya bilang, yuk ada tiket ini gak? Mohon maaf, emang saya Ibu Dibio nih. Emang saya tiket doang, gak bisa. Cuman berima namanya, bukan berarti sama ya. Tapi kan ketika ada di sana dan akhirnya semua ngumpul lagi ya kan. Walaupun kemarin saya ngelihat
tweetnya si Siapa? apa namanya Pak Pres ya. Dia Oh, bilang iya. Kemal Palevi nggak ada bang. Mungkin bisa cerita kelakuan Kemal kabar kawan-kawan kita. Kayaknya udah banyak deh karena kan Kemal sampai 3 kali minta maaf. Ya itu di berbagai macam media jadi sudah lah ya. Ya dia tuh lupa ya. Dia tuh lupa bagaimana tapi ya Kemal just being Kemal aja. Kemal lah, being Kemal ya. Kita aja. sudah tahu kan. Kita sudah tahu Kemal ya. Tapi Kang itu kan akhirnya semua founder stand up Indonya pada ngumpul di sana Yes, kan. dan itu emang kali pertama founder kumpul satu panggung. Satu panggung semua. Kali ya. pertama dari 2011 tuh. Terus sampai akhirnya di 2023 ini ngumpul Nah, semua ya, kan. biasanya kan cuma 4-an, cuma 3-an gitu. Paling susah emang ngumpul tuh Radit paling susah. Oh iya betul. Kita pernah janjian di Hanamasa loh, Hanamasa buat makan doang gitu. Terus udah berapa lama telepon Radit tuh cuman, oh ya ada kumpulan ya? Aduh, kayak gitu. Saya ngeliat rekaman ini saya karena ada sahabat saya ponakannya Om. Aduh, Rindra. Dia cuma pas keluar lagunya One Piece. Iya. Udah, kayak dia cuma dia emang dia tuh stand up-nya cuma Niatnya buat supaya nyanyi bareng kan? Iya. Stand up-nya tuh cuma ya udahlah yang penting gue stand up, tapi yang penting opening One Piece. Iya, Udah, gue juga berharap gitu pas udah nyanyi bareng dan hey sama penonton gitu terus makasih pulang deh. Gue berharapnya gitu. Ternyata ya stand up dia. Dia stand up bener kan? Ya. Tapi yang menarik ya. Karena bakal legendaris kalau gitu terjadi. Ya. Tapi oke lah maksudnya akhirnya ada lagi event seperti itu di 2023. Tapi Yeah. kalau kita tarik ke awal pertama kali stand up Indo itu ada, mungkin Kang Isman bisa cerita sedikit sih. Maksudnya kayak gimana sih akhirnya pertama kali si stand up Indo ini berdiri, suka dukanya, terus persiapannya dan perjuangannya sampai sekarang, sampai akhirnya kemarin bikin stand up Indo Fest itu. Berdirinya sebenarnya nggak direncanakan bakal kayak gitu gitu. Terorganisir seperti itu tidak direncanakan. Jadi emang lebih ke arah bahwa prakarsa Ernest sih. Jadi si Ernest tuh kan emang mau ikutan yang ada dulu kan ada Suci kompetisi Suci di Kompas. Ya. Dia mau ikut, terus kan mau latihan, dia ajak Rian gitu udah. Dan kemudian masing-masing ngajak temennya. Yeah. Terus mulai munculin di Twitter. Yeah. Radit tahu langsung nge-tweet juga ikutan, langsung banyak dong minat begitu Radit, Panji ada ikut gitu. Gua diajak sama Ernest kalau usah, udah ikut gitu. Ya udah beberapa terus kan daftar siapa aja mau tampil, daftar Ernest bawa camcorder gitu buat ngerekam. Ya udah kita tampil di Comedy Cafe Kemang waktu itu. Oke. Masih Comedy Cafe Kemang. Masih ada dulu. Ya, terus Ya udah tampil situ berapa orang ya? Yang rencana tuh cuman berapa belas orang gitu. Yeah. Terus gara-gara pada itu kan kafe cuma 40 orang gitu kapasitasnya. Sempit lah itu. Sempit, 100 orang gitu. Lu udah sampai keluar, sampai ada yang nonton dari luar gitu. Jadi kita aja nggak ngira bakal segitu gitu. Ini adalah yang tampil orang-orang yang emang selama ini kayaknya suka stand up, pengen stand up tapi nggak pernah nemu panggung gitu. Oh, akhirnya ada panggungnya. Akhirnya ada panggung gitu kan. Jadi kayak Radit kan curi-curi stand up dia kalau lagi promosi buku. Ya, kalau Panji kalau lagi bosan konser. dia lagi bosan dia. Ya kalau lagi bosan dia emang ngomong sendiri juga sih ya kelihatan ya. Saya juga sama dulu ke promosi buku ya stand up curi-curi gitu karena nggak ada. Dan ya kita akhirnya nemu di situ dan taunya akhirnya kan setelah itu dia bikin akun stand upnya stand up Indo gitu. Dan langsung ngebludak aja. Tiba-tiba orang kan nontonin YouTube-nya, medsosnya pada follow. Terus dari Jogja bilang katanya mau bikin acara serupa gitu. Kita mah ayo silakan aja gitu monggo gitu. Tapi yang kita nggak duga, banyak lagi setelah Jogja banyak yang bikin stand up Indo nama kota. Dan itu kita nggak minta. Mereka bikin sendiri. Organik ya berarti ya. Terus kita bilang, oh ya bagus pada banyak yang bikin gitu. Taunya mereka bilang pengen nginduk ke kita lah. Kita nggak ngira kita. Pressure. Kenapa jadi Pressure. Kayak gitu jadinya. Tapi jadi emang nggak direncanain gitu. Akhirnya jadi sampai sekarang ya. Jadi sampai sekarang. Dan sekarang kan presidennya si Ajis Dua Ibu ya. Iya. Sebelum Ajis itu siapa ya? Sebelum Ajis kan Awe. Oh iya Awe. Wah gue inget banget Awe tuh dulu kalau kawan-kawan warga alun-alun tahu Awe tuh dulu susah hidupnya. Saya dulu inget banget ketika kita saya masih di radio Trax FM. Yes. Awe tuh ikut ini turnya Superglad. Oh ya oke. Dia bisa Superglad dia. Iya. Ikut. Susah hidupnya susah. Sekarang saya bangga gak Awe sukses kayak gini. Saya nonton Awe di bioskop tuh di film media tuh apa yang sama Ernest yang gak salah deh. Oh yang cek toko sebelah itu bangga gak tadi. Wah gila. Itu kenal susah banget ya orang nih. Tapi ya orang sebelum Awe
tuh berarti si ini Ernest bukan? Bukan, ada Sam atau Slim Boy, habis itu Ernest. Ernest, oh ya kok Ernest ya. Iya. Iya ternyata semuanya satu circle semua dan sekarang sudah Iya. sebesar ini, bahkan bisa lebih besar lagi Bisa. di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau ngomongin stand up itu sendiri bagi Kang Isman, kenapa sih akhirnya pertama kali Kang Isman memulai untuk stand up? Apa yang membuat Kang Isman kayaknya gue cocok deh ikutan stand up, karena kan nggak semua orang bisa pede untuk semua orang mungkin bisa melucu, tapi mereka tidak bisa menjadi stand up comedian gitu kan. Sama kayak semua orang suka bola, tapi belum tentu dia bisa nulis. Nah gitu. Enggak, gue dari kecil emang pengen jadi pelawak. Karena dulu sempet gue baru sadar gue punya asma saat nonton itu apa Jojon. Gue ngakak sampai asma, sampai dilariin ke rumah sakit gitu. Ya bener waktu SD begitu. Terus setelah itu gue mau jadi pelawak gitu. Gara-gara Jojon ya. Almarhum Jojon ya. Almarhum ya. Legend itu legend. Legend banget. Padahal yang beat dia tuh cuman bagian yang ini apa ngajarin UU jaipongan. Itu doang lucu banget, astaga. Tapi emang terkadang ya inspirasi datang tidak terduga-duga ya. Iya. Dan akhirnya Kang Isman mencoba untuk melawak. Karena susah nyari teman buat ngelawak loh. Nah betul. Kadang kita malah ngelawak, kita malah ngecengin orang kayak ngecengin Patra ya kan. Iya. Nah, itu. Nah akhirnya Kang Isman ingat gak pertama kali Kang Isman melakukan stand up di depan banyak orang tuh kapan tuh Kang? Tahun waktu promosi buku nggak salah atau tahun 2004 kan nulis buku Bertanya atau Mati yang pertama, buku kumpulan esai humor. Nah itu kan ya itu emang tulisan humor ala stand up gitu, walaupun bukan dalam bentuk materi beat gitu. Betul. Nah cuma intinya ya saya bawain materi itu sebagian di promonya buat nunjukin bahwa joknya kayak gini loh gitu. Nah saat itu aja orang pada nggak tahu tuh stand up. Jadi belum. Jadi bahkan dulu karena culture-nya belum ke situ ya. Iya. Saya tampil gitu dia ada MC komentarin, lucu ya ini apa ngomongnya kayak kartun gitu, kartun. Beda format Pak. Beda format ya. Ya tapi emang akhirnya sekarang seperti ini, dan ternyata banyak orang yang nggak tahu kalau Kang Isman dulu itu bekerja sebagai salah seorang konsultan IT. Itu kenapa akhirnya Kang Isman dari konsultan IT di dunia yang berbeda tuh sekarang bisa menjadi stand up comedian yang jadi seperti sekarang. Sekarang masih gak sih Kang? Apa tuh? Konsultan IT itu? Udah enggak. Tapi emang sekarang di kantor yang emang berurusan sama IT juga, walaupun enggak ngurus apapun. Ngurus apa? Oh, yang jadi ya. bos. Bukan juga. Ongkang kaki. Ongkang tangan tadi. Itu gimana? Kan bisa ngetik ya. Iya. Itu akhirnya Kang Isman kan konsultan IT, terus mungkin karena enggak tahu teori gembel saya adalah Kang Isman bosan kali ngelihat ini ya kayak IT ini apa sih orang. Tapi menurut gue itu emang salah satu paradigma yang keliru ya menurut gue. Kok latar belakangnya bukan komedi tapi ngelawak? Ya karena justru malah jangan latar belakang komedi. Betul. Karena kalau stand up kan justru lu nunjukin latar belakang lu apa. Betul. Jadi semakin aneh-aneh semakin bagus. Nah sekarang aja kan ada Bang Rahman tuh yang dari cleaning service. Iya. Jadi bukan cuma konsultan IT yang gak berhubungan sama lawak gitu. Sama kayak dunia pekerjaan berarti ya. Iya. Ada yang jadi kerja di agency tapi dia lulusan hukum. Ada gak masalah. Macam-macam ya. Jadi memang ya ketika stand up itu kan banyak materinya diambil dari kehidupan pribadi kan. Itu dia. Jadi ya emang justru semakin unik tempat lu kerja gitu, semakin lucu gitu. Tapi ya, kalau ngomongin itu berarti Kang Isman lu pernah meratapi nasib sebagai konsultan IT dan dibuat jadi beats Iya, maksudnya nggak usah nasib lu sedih-sedih amat. Cukup lu harus ngikutin presentasi yang isinya selalu PowerPoint, fontnya 9. Barisannya tuh teks semua gitu dari atas sampai akhir. Dan gitu tadi ada pertanyaan, ada itu apa bacanya gitu kayak. Betul nggak? Nah selain konsultan IT, Kang Isman juga ternyata ini loh kawan-kawan warga alun-alun juga dikenal aktif menulis, ya kan? Udah berapa banyak buku sih Kang yang ditulis? Kalau buku mah dikit, paling 4 sih. Karena selain dari yang esai humor itu kan, saya juga pernah nulis novel. Kemudian malah ada buku presentasi karena saya kesel ngeliat presentasi orang-orang IT. Saya terkadang juga kesel ngeliat presentasi anak-anak agensi terlalu bagus. Jadi kayak saya iri sendiri kok bisa selalu bikin kayak gini. Iya. Sama ada kumpulan cerita sangat pendek, flash fiction gitu. Oke. Nah Kang Isman ini juga katanya nulis untuk film dan series juga ya? Iya. Jadinya apa aja tuh Kang?
Banyak sih dulu sebelum stand up pernah nulis sketsa. Jadi sketsa Trans TV. Iya, itu Kang Isman. Saya 100 sketsa pertama nulis. Waduh. Cuma sempet sayangnya nggak sempet itu. Itu kan setelah zaman Ojan dan segala macam ya. Iya. Baru tinggi ya. Nah, saya udah keluar sebelum itu. Iya. Karena di semasa mereka belum nemu formatnya tuh ada masa-masa mereka harus ngambil inspirasi dari yang udah ada. Nah, itu saya nggak setuju, jadi saya keluar gitu. Oke. Dan kalau film sendiri apa Bang? Kalau film yang paling terakhir udah rada lama sih yang Si Manis Jembatan Ancol. Si Manis Jembatan Ancol. Horor ya. Tapi komedi ada 5 Cowok Jagoan, ada Berangkat, ada yang ini yang Flight 555. Flight 555. Oh iya, tahu menarik sekali jadinya kayak ngomongin soal stand up juga Kang Isma sendiri panjang nih karena abis ini kita akan membahas lebih tuntas nih tentang komunitas dan masa depan stand up itu sendiri di Indonesia dan khususnya di Bandung ya Kang ya. Iya. Jadi yang kemana-mana kita akan kembali setelah yang satu ini. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Masih di podcast Alun bersama saya Tio Tomo dan juga ada Kang Isman sendiri. Kang, tadi kita udah ngomongin latar belakang, terus stand up fest sendiri. Gimana kalau kita ngomongin tentang stand up Bandung nih? Oh, oke. Anak-anak Bandung. Tadi kalau ngomongin di Indonesia kan akhirnya udah tahu kan dari Ernest akhirnya ngumpul semuanya. Nah, tapi kalau di Bandung sendiri munculnya tiba-tiba muncul atau gimana tuh Kang? Nggak tiba-tiba. Jadi setelah kita ngadain di Jakarta, kita pengen ngadain yang berikutnya tuh. Jadi pas ya gue ngusulin kalau misalnya sama bareng Ernest. Gue lupa karena udah lama ya. Pokoknya gue sama Ernest pesan ngobrol terus berikutnya di Bandung aja man kata dia. Ayolah gitu lah. Terus ngurusin waktu itu di Bobber. Oh di Bobber. Masih hits dulu ya. Masih hits. Teo juga dulu masih sigap ya. Parah. terus. Ya jadi ya udah kita ngadain di sana. Kira-kira cukup lah ya. Terus yang diundang siapa, saya ngurus orang-orang siapa. Kita mah karena saat itu kan ini adalah suatu hal yang baru ya. Jadi kita ngundang aja kira-kira dari Twitter yang kita kenal yang kira-kira tweetnya bakal lucu. Ada Dr. Ferdi Siva, waktu itu Pak Aco. Dulu sempet sama siapa lagi ya. Pokoknya beberapa lah yang di Twitter banyak. Terus Radit kita jadi headliner gitu. Supaya narik orang biasa lah ya. Tapi datang gak? Datang. Bentuknya datang. Kita bius. Diculik dari Jakarta. Oke, terus? Nah, ternyata membludak juga. Itu kapasitas 200 orang kali. 200 orang ya? Bobber 200 orang tuh ya? 200 orang. Jadi udah kayaknya meja udah dipinggirin. Jadi orang pada lesehan gitu. Udah kayak bodo amat aja ya. Udah bodo amat. Gue sempet kan gue jadi MC karena gak tampil situ. Jadi cuma nge-MC. Gue sempet tergoda kalau gue lompat aman kayaknya. Tapi dibanting kayaknya. Apaan sih? Nah itu tahun berapa tuh Kang kira-kira? Itu sama. Jadi pas cuma sekitar seminggu setelah itu jadi tahun 2011 sama ya? Jadi makanya Stand Up Indo Bandung tuh ulang tahunnya tanggal 3 Agustus. Bukan pas tampil ya, tapi pas lagi kita ngumpul-ngumpul buat ngerencanain itu dianggap ya udah jadi lah. Oke. Nah kalau ngomongin Stand Up Indo Bandung pasti banyak jebolan-jebolan yang sekarang udah terkenal dong. Siapa aja sih Kang yang sekarang dari Bandung? Aduh, lebih karena sebenarnya sebelum ada Stand Up Indo pun Bandung sudah dikenal dengan lawak-lawak pelawak-pelawak yang terkenal ya. Terus juga Bodor Sorangan. Iya, yang beneran gitu. Seniman-seniman lah ya dari Bandung gitu kan. Banyak. Padiakan Project dan kawan-kawan ya kan. Dan tapi kalau yang dari stand up Bandung sendiri siapa tuh Kang yang sekarang akhirnya banyak banget jebolannya? Iya, bahkan waktu 2012 yang Stand Up Suci season 2 itu Bandung merajalela situ kan finalis aja 2 orang Bandung. Gilbas sama G Pamungkas. Oh iya. Di situ juga yang masuk bukan final sih yang top 10-nya lah gitu kan, masuknya ada Boris. Iya. Saya masuknya season 2. Soalnya season 1 masih konsultan ya. Belum resign. Jadi belum bisa ikut. Konsultan IT ya. Konsultan IT masih lebih penting dibandingkan jadi Bandung ya. Susah soalnya waktu itu direktur jadi. Oh
iya, harus ini dulu. Harus ini dulu rapat saham itu ya. Rapat pemegang saham RPS. Ya. Terus? Ya terus ada Randika Jamil. Oh iya Randika ya. Teman saya dulu sempat di Trax FM juga bareng. Iya. Kan? Jadi di Bandung tuh banyak penyiar yang ikutan. Banyak ya Mike Denny gitu kan. Akhirnya sekarang ada Rino Venadi. Iya emang banyak ya. Dan emang mungkin is in their blood ya. Maksudnya dari di darah orang-orang Bandung tuh emang pada dasarnya emang sudah lucu. Karena saya sebagai warga, saya orang lahir di Jakarta ya. Tapi orang tua saya kan orang Jawa ya. Tapi kalau melihat teman-teman saya tuh sahabat-sahabat saya yang dari Bandung terus ngomong pakai bahasa Sunda tuh lucu banget mendengarnya. Jadi kenapa lu kayak menyenangkan banget sih ngomong bahasa Sunda. Padahal istri juga Sunda kan. Sukanya karena itu ya. Oh enggak, dia orang Jogja. Cuma tinggal di sini aja deh. Tinggal sini aja. Dari lahir. Tapi memang kalau berbicara si stand up Bandung ini sendiri kan udah di 2011 dan sekarang udah 2023 dan kalau kalau tadi Kang Isman bilang setelah Jakarta dibikin akhirnya setiap kota tuh muncul satu persatu tanpa diminta kan tanpa diminta kan dan sebenarnya dari setiap daerah tuh punya fungsi masing-masing nggak sih Kang atau mereka udah otonomi daerah sendiri aja atau gimana? Sebenarnya gitu? Kita emang dulu bebasin aja terus kan kemudian tetap diminta kalau malah mereka yang minta gitu ada nggak arahan atau gimana ya daripada nggak ada gitu. Arahannya ngomong tetap melucu ya. Kalau sebaiknya tetap lucu. Iya emang. Lucu ya. Ya paling kita cuma ngasih ini aja ngasih tips-tips yang kita tahu. Misalnya karena kan sekali lagi ini ada seni yang baru gitu. Betul. Kita juga sama-sama belajar. Jadi ya apa yang kita pelajari di sini biasanya kita sebarin juga ke mereka supaya sama-sama kalau di sana nemu yang lain balikin ke kita gitu. Malah jadi kita juga banyak belajar baru kayak di Cirebon misalkan. Banyak mereka tuh udah praktekin sebelum tahu teorinya. Oh gitu. Jadi kan di stand up ada namanya rule of three. Oke. Nah di Cirebon ternyata udah dilakukan sendiri. Mereka nyebutnya ngulang 3 kali. Ngulang 3 kali. Tapi begitu tahu teori, kita udah lakukan itu. Itu asik gitu. Itu apa tuh Kang rule of three itu? Rule of three itu adalah misalkan kita bikin suatu pola gitu kayak enak nih misalkan kalau di Bandung kan yang khas itu biasa kan lotek gitu kan lotek terus misalkan apalagi sih martabak gitu kan peyempuan misalnya kayak gitu. Yang ketiga ya tuh biasanya beda sendiri gitu. Jadi 1, 2, 3-nya patah gitu. Jadi buat orang lucu ya. Tapi kalau ngomongin tadi kan ada rule of three tapi sebenarnya skill apa aja sih dibutuhin sama orang-orang untuk memulai stand up karena kan tadi saya bilang kan gak semua orang bisa menjadi stand up. Maksudnya saya mungkin di teman-teman saya lucu gitu. Karena saya sering bercandain atau nyinyir lah kasarnya gitu. Tapi belum tentu saya bisa untuk stand up kan. Yang saya sampai sekarang masih amazed ngeliat Patra bisa tuh dia stand up ya kan. Walaupun sempat dihujat di Twitter ya. Ya kan. Tapi itu sebenarnya apa sih skill yang dibutuhkan oleh para warga alun-alun yang mau memulai karirnya di dunia stand up comedian ini? Oke, ya sebenarnya emang 2 yang utama adalah satu penulisannya. Dan kedua adalah deliverynya gitu. Dua ini aja gitu. Nah tapi walaupun aja ini lama masing-masing gitu. Jadi emang biasanya tergantung orang tuh mulai dari mana. Kalau penyiar kan biasanya emang delivery bagus. Iya emang udah ada dasar ada trainingnya dan semuanya kan. Ya udah berarti kalau gitu fokusnya ke penulisan yang perlu belajarnya gitu. Ya delivery udah tahu nih gitu. Nah kebalikannya kayak saya ya penulis gitu. Belajarnya deliverynya. Sekarang aja saya masih belibet gitu. Itu mah susah lah. Ya udah ya. Udahlah ya terima aja. Karena gak apa-apa kadang-kadang di stand up gitu. Bahkan suara yang ngaco pun bisa jadi bagian dari kita gitu. Betul. Ada misalkan komedian Amerika namanya Steve Wright. Dia emang di konsep sengaja ngomongnya gagap, suaranya kadang-kadang nggak jelas gitu, tapi lucu gitu yang dia bawain gitu. Nah, itu bagian dari dia nggak apa-apa gitu. Jadi tapi itu tetap harus dilatih. Jadi emang makanya di stand up tuh bisa ada yang disebut spontanitas yang dilatih. Jadi sebenarnya kan semua tuh udah tertulis tuh. Jadi materi yang dibawain seakan-akan dibawain saat itu juga itu tuh udah dilatih, udah ditulis berkali-kali malah. Ternyata emang udah disiapin semuanya. Udah disiapin gitu. Jadi dan orang tuh sebenarnya udah tahu gitu. Cuma gimana cara bawainnya supaya natural. Seakan-akan lagi ngobrol. Iya, berapa stand up apalagi yang di luar yang saya tonton tuh ya.
ada satu stand up komedian namanya Jokoy yang dari Oh, Filipina. Jokoy, Ya kan? iya. Dia tuh seneng banget ngecekin anaknya. Iya. Anaknya mulu cengin. Terus aduh siapa lagi tuh Andre Schulz. Itu Andre juga Schulz, kan oke. dia juga sering. Ada satu lagi nih yang saya lupa namanya siapa yang lagi mana? lumayan rame. MetLife apa siapa? MetLife ya, Bener MetLife. kan? Itu lagi hits banget Lagi ya. hits karena dia crowd worknya bagus Iya, kan. udah gitu dia Ganteng. kayak cewek-cewek tuh kayak Iya. terus tapi dia kayak cool gitu aja. Iya. Ya maksudnya semua orang punya kelebihannya. Nah, Iya. di Indonesia kan emang banyak yang seperti itu ya. Maksudnya yang kayak Matrix agak susah ya. Agak susah. Emang mesti dicari lah ya. Agak susah. Dan malah nyebelin ya karena udah ganteng lu lucu lagi kurang Iya ajar. emang perfect ya. Itu kayak pulang bisa ayo mana-mana saya mau saya bungkus gitu kan. Gak boleh. Jadi, tapi kalau ngomongin anggota dari stand up yang di Bandung ya, Ya. stand up Indo Bandung. Rata-rata tuh mereka profesi apa aja sih kan? Kan kalau yang di Bandung. Iya, Kang Isma sendiri kan dulu konsultan IT, apakah ada PNS atau Ada. mahasiswa, polisi atau bahkan mungkin ada penyandang disabilitas? Ya satpam ada. Ada satpam? Satpam ada. Penyandang disabilitas ada walaupun mungkin nggak segitunya apa. Ada yang jempolnya bercabang misalkan ada Eman Junot. Saya punya temen yang emang jarinya hilang Bisma Karisma emang ya. Kebegal. Begal itu. Ada macam-macam kok ada ya dosen ada. Dosen ada. Kemarin juga kan kemarin baru aja sharing di sana di base campnya Stand Up Indo Bandung ya. Ada dosen ada gitu. Mahasiswa juga ada. Ada yang pengangguran tentunya banyak. Oh banyak. Ya, Banyak. Jadi memang ya jangan don't judge a book from a cover ya. Iya. Karena setiap orang ternyata bisa ngelucu. Nah, Bisa. Dan kalau ngomongin apa sih namanya aturan dalam stand up itu sebenarnya ada nggak sih aturan tidak tertulis do's and don'ts saya kalau kita mau melakukan stand up kayak gini stand up di halayak ramai apalagi kalau sekarang kan negara kita sangat sensitif sekali ya. Sebagai performan maksudnya? Iya, semua Oh, oke. nggak sebebas kayak di Amerika, lu boleh Ya, ngecekin ya. presiden, lu boleh ngata-ngatain orang, ya. ya kan? Tapi ya ternyata kalau di Indonesia lu mesti ngikutin norma-norma yang berada kan. Iya. Pada akhirnya sih gini, komedi kan sebenarnya hadir tuh buat ngecek batas ya. Iya. Dan kadang-kadang kita bisa ngedobraknya kalau mau gitu. Jadi nggak masalah, maksudnya terserah lu komedian seperti apa, lu pilih apa. Kalau lu mau ngedobrak batas boleh, tapi lu harus tahu konsekuensi kan di lu gitu. Iya. Konsekuensinya bisa macam-macam. Ada sosial tadi kan, yang Betul. norma gitu kan. Ada sosial. Dulu ntar akun lu dirubung di Twitter, Aduh, berani nggak gitu? betul. Kalau betul. emang suka ya emang ya silakan. Itu kan berarti lu udah Iya. siap dengan konsekuensinya. Ada juga dari sisi hukum, karena ada aja yang tersinggung. Nah, Walaupun kita mungkin gak niat buat nyinggung, ada aja kan bahkan sampai Panji kena sama komunitas kucing. oh iya, semua kena, semua ada aja. Ada, Semua pasti dibelok-belokinnya pasti ada aja Ada kan. komunitas luwak aja ada kok. Iya. yang tersinggung ada. Tapi emang iya apalagi namanya media sosial sekarang kan. Iya. Yang harusnya lu nggak boleh rekam, lu Iya. upload, dipotong-potong. Atau bagian itu aja, potong orang itu aja langsung. jadi juga kena kan. Dan yang kemarin saya juga ngeliat si Egi kalau nggak salah yang stand up di polisi ya. Oh iya. Polisi. Berani ya dia. Dia berani. Sekarang masih ada kan? Masih ada. Ada part 2 berarti masih hidup nih. Gak diapa-apain kan? Nggak diapa-apain. Aman. Karena mungkin dia dibayar buat ngecekin polisi kali ya. Iya kan dia diundang di acara polisinya ya Iya, udah. iya. Itu kan dia juga akhirnya bodo amat lah ya. Dia berani. Ada si Oza Rangkuti teman Oza kita Rangkuti tuh sering ya banget. kan. Kiki Saputri juga Kiki sering. Saputri. Ya mungkin udah mulai tapi dengan caranya Iya. tuh yang Iya. yang gak langsung frontal ngatain Iya. dia beneran tipis-tipis aja lah ya. Iya. Kiki kan emang sering banget apalagi kalau di acara dia tuh yang di TV kan. Iya. Yang di, apa sih? Lapor Pak. Lapor Pak itu. Iya. Saya juga ngilu kalau nontonnya kayak aduh Kiki. Aduh Kiki. Serem Iya kita yang serem ya. Iya, kita Dia serem ya. ngomong. Tapi Iya. alhamdulillah bisa aman-aman aja Aman, ya. aman. Nah kalau ngomongin masa depan dari stand up Indo Iya. sendiri nih Kang. Karena kan sekarang zamannya zaman digital ya. Ya. Kang Isman tadi sendiri bilang nggak semua orang tahu kalau siap stand up comedian itu harus bikin skrip dulu, Ya. persiapan Ya. dan lama. Itu kalau Kang Isman sendiri itu sebelum kita ngebahas masa depan stand up, Kang Isman sendiri berapa lama nih persiapan untuk membuat sebuah skrip sebelum show? Oh ya sebenarnya sih sebenarnya harusnya lama ya relatif karena biasanya sih saya pengen ya secara ideal tuh nyobain materinya dulu. Jadi setelah kita udah nyiapin tulisan, kita udah latihin gitu, ada yang namanya open mic. Kita coba di panggung ngetes nih bener lucu nggak? Kita aja kan yakin lucu siapa tahu orang lain nggak. Betul kan? Kadang kita menurut kita oke, menurut orang enggak ya kan? Iya. Nah dari situ lo tahu lucu nggak gitu kan. Nah yang enggaknya itu diperbaikin misalkan kalau nggak bisa perbaikin ya udah buang gitu kan. Nah pengennya sih 3 kali.
Jadi kan itu cukup lama tuh karena open mic di masing-masing kota biasanya seminggu sekali. Oke. Jadi kalau mau dengan cepat berarti harus pindah-pindah kota. Jadi kayak di Jakarta kan tiap hari ada tuh kayak saya udah lupa jadwal sekarang. Misalkan aja Bekasi Selasa, misalkan di Jakbar Rabu. Ada ya? Bisa pindah-pindah gitu bisa. Apakah saya harus memulai karir saya di stand up? Boleh sih, boleh saja. Tapi saya jadi nyinyir. Saya ngomongin bola aja nyinyir. Netizen komen. Bang dia kurang-kurangin lah tuh nyinyirnya. Mulutnya lemes banget gituin gua. Paling gampang mah ikut acara Indra dulu aja kan nyobain. Jangan. Saya jangan, kalau saya mah dia yang ada ketawain saya, mendingan sahabat saya nonton dia aja mendingan. Nah, ngomongin masa depan. Misalnya kalau sekarang semua digital, era digital. Ada acara off air. Ya. Bisa dibeli dengan digital. Nah, kalau acara off air terbilang cukup aman karena kan ya udah di situ aja. Lu situ doang. Lu nggak boleh ngerekam juga. What happens in Vegas itu. Vegas itu. Kemarin terakhir tuh gue nonton Kumar yang dari Singapura tuh. Oke, datang yang bentukannya wanita tapi laki-laki. Iya, Mo Sidik yang bawa kan ya. Iya, yang Mo Sidik ada si apa namanya? Siapa tuh? Marsyanto siapa? Ini yang dulu financial itu cewek. Oh, Miss Ananto. Miss Ananto. Siapa nama aslinya? Nama aslinya Ligwina. Ligwina Hananto, Mbak Ligwina, maaf ya. Dia ngomong kan. Terus akhirnya si Kumar ya. Terus ada orang yang mau ngerekam langsung di stop gitu sama dia. Oh. Sama bouncernya gitu. Bouncernya. Terus sampai ada momen akhirnya dia bilang, oke kalau mau ngerekam yang ini boleh, nggak apa-apa. Karena mungkin dia berpikir dia juga gak perlu dia orang Singapura juga kan. Dan jokesnya juga gak nyinggung pemerintahan. Tapi mungkin dia takut kalau itu direkam dibawa ke sana. Mungkin jokesnya dia jadi orang pada tahu. Oh, oke, gitu, mungkin bisa jadi. Dan ngomongin offline dan juga digital nih, kan sekarang semua berhubungan karena apalagi masa depan semua orang bisa dibilang selain emang ingin langsung ketemu offline, tapi mereka juga butuh yang namanya digital. Apakah digital menjadi salah satu masa depan bagi stand up Indo dengan segala macam plus minusnya lah, Kang Ismail. Karena kan ya kalau digital ini udah masuk ranah ke publik ya. Kita nggak bisa ngomong semau-mau kita kan. Jadi masih ada yang dijaga. Apakah ini menjadi suatu masa depan dan juga sedikit batasan bagi stand up comedian untuk berkarya nih Kang? Karena kan dengan adanya do's and don'ts di dunia digital. Enggak sih, maksudnya itu malah kita anggap sebagai channel baru aja. Dan itu emang yang bagus kalau ke depannya. Dan bukan buat stand up Indo ya, maksudnya buat stand up secara keseluruhan. Kalau emang direct download itu jalan. Sekarang sih sementara saya lihat baru jalannya Comica doang ya. Yang lain masih belum laris. Betul. Nah, tapi kalau misalkan udah banyak platform dan semua laris, menurut saya itu sangat ngebantu para komika juga. Karena kan yang susah buat bikin acara buat ngundang orang, karena misalkan lokasi bukan di Jakarta gitu kan. Dan itu banyak komika di luar Jakarta yang sebenarnya lucu, yang perlu itu gitu. Jadi mereka bisa bikin spesial di tempat mereka, jual di cara digital, bisa menjangkau lebih luas. Itu menarik gitu. Itu lebih menarik. Dan di Bandung sendiri apakah sudah dilakukan, udah menuju ke sana atau gimana? Belum karena emang tiap komunitas kan beda-beda ininya. Komunitas Bandung sekarang jujurnya lagi reorganisasi. Paling gampang gini, yang punya kamera udah lagi pergi. Jadi kita lagi merekrut, ada nggak yang menjadi komunitas punya kamera? Kan susah ya kalau komunitas tuh nggak bisa buka lowongan kerja gitu. Iya, betul komunitas. Nggak bisa punya kendaraan sendiri. Nggak dibayar juga misalnya kan? Nggak ada. Kita volunteer semua. Volunteer. Jadi ya itu ternyata memang digital akan menjadi masa depan bagi semua hal lebih tepatnya ya. Dan literasi menjadi hal yang penting bagi kita semuanya, apalagi kalau ngomongin stand up comedian, literasi adalah hal yang penting kan. Betul. Semuanya dimulai dengan literasi, akhirnya jadi stand up, jadi lucu juga. Kang Isman, terima kasih banyak nih. Sama-sama. Perbincangannya luar biasa. Ketawa mulu gue dari tadi, malah gosipin orang. Terima kasih Kang. Mungkin ada pesan-pesan terakhir buat kawan-kawan warga alun-alun di Bandung nih. Oke. Yang mungkin mau ngikutin open mic, mencoba open mic. Apalagi kalau yang di Bandung ya. Kalau mau coba-coba jadi komika, langsung datang aja ke acara open mic-nya. Kita tuh ada tiap Jumat di Jabris Coffee Bar, itu udah Jalan Gatot Subroto.
423 nomornya. Nah paling biasanya jam 7 malam lah gitu. Nontonnya dulu, liatin gitu. Kalau mau ikut naik, tinggal ngomong ke orang yang bertugas gitu. Saya mau ikut naik gitu. Itu Bisa aja. langsung Tapi naik. coba nonton dulu aja gitu kan. Siapa tahu tergoda gitu langsung. Nonton, Terpanggil. nonton nyaman gak naik-naik. Thank you guys man, warga nonton terima kasih banyak. Tadi obrolan kita udah panjang banget dari stand up Indofest sampai gimana stand up Indo community-nya di Jakarta akhirnya muncul dan di Bandung seperti apa dan juga do's and don'ts-nya. Menarik sekali ternyata buat kalian yang ingin menjadi stand up comedian, ternyata jalannya masih terbuka lebar, wadahnya juga masih banyak banget. Semuanya juga lihatlah stand up comedian yang sekarang menjadi sukses ya kan. Yang banyak banget Dan kemana-mana kan gak cuma stand up kadang-kadang. Iya, ada yang podcast juga ada. Main film. Udah ada yang jadi politisi ya? Belum ya? Udah tipis kayaknya. Terima kasih semuanya. Saya Tio Utomo dan Kak Isman cabut dulu. Bye-bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun. Aneka literasi untuk Nusantara.